Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kiranya damai, sukacita akan selalu melimpah di dalam kehidupan saudara-saudaraku yang mengasihi Yesus Kristus. Saya Pendeta Margono Firmandes. Hari ini menyapa saudara melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Namun sebelum kita akan berdoa, kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan pada hari ini bertemakan kuasa doa yang mendatangkan kekuatan. Diambil dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan boleh campur tangan dan memberkati kita bersama. Bapa yang rahmani, mengucap syukur karena hari ini kami boleh bersama mempelajari kebenaran firman Tuhan untuk melandasi ketika kami akan menaikkan doa di hadirat-Mu. Kami menyerahkan, kami percayakan pada saat ini firman Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, sekali lagi tema pada hari ini kuasa doa yang mendatangkan kekuatan. Di masa-masa hari ini atau tahun COVID, kita berpikir seolah-olah tahun ini sungguh berat, apalagi kita berpikir kembali dalam benak kita, apakah kita bisa menghadapi hari-hari yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Hari ini saja sudah mengalami agak begitu kesulitan tentang pekerjaan, tentang perekonomian, dan berbagai hal yang telah kita hadapi. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Kristus, jawabannya tidak sanggup untuk menghadapi masa depan. Kalau di dalam kehidupan saya dan saudara mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kekayaan yang kita miliki. Karena kekuatan yang kita miliki terbatas. Kemampuan yang kita punya juga terbatas. Itulah sebabnya kemampuan, kekuatan yang kita miliki itu tidak mampu untuk menghadapi masa-masa yang hari ini terjadi. Itulah sebabnya saya dan saudara semestinya di dalam kehidupan kita membutuhkan kekuatan yang berasal dari diri kita. Membutuhkan kekuatan dari luar yang mampu supaya kita bisa berdiri teguh dan kita tetap kuat dan kita tetap mampu menghadapi beberapa hal permasalahan yang hari ini seolah-olah semakin ganas. Itulah sebabnya kekuatan yang kita butuhkan adalah kekuatan adikodrati, kekuatan yang melebihi alam yang kita lihat pada hari ini, yaitu kekuatan supranatural, hubungan kita dengan Tuhan. Di mana setiap anak-anak Tuhan harus memiliki ketekunan di dalam doa. Anak-anak Tuhan harus memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan kita. Banyak anak-anak Tuhan pada hari ini yang tidak mampu untuk melakukan semuanya karena mereka menganggap doa itu sepele, doa itu hanya kewajiban, doa itu tidak ada apa-apanya,
dan sebagainya. Itulah sebabnya saya dan saudara hari ini harus meyakini, mengimani bahwa doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Di dalam Yakobus pasal yang kelima, saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, ayat ini berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa menghadirkan kuasa yang tidak terbatas. Manusia terbatas kemampuannya. Artinya, kekuatan Tuhan itu dapat menembus kemustahilan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin ketika kita berdoa. Yang tadinya tidak bisa dikerjakan oleh manusia, itu bisa dikerjakan oleh manusia ketika kita memiliki doa. Itulah sebabnya doa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa ketika kita hidup benar dan memiliki doa yang benar. Ayat ini pun berkata, Elia berdoa supaya tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Maka terjadi tidak turun hujan. Tetapi ketika Elia berdoa turun hujan, maka pada saat itu pun turun hujan. Artinya doa adalah senjata yang ampuh yang dapat mengalahkan berbagai macam bentuk apapun yang menghalangi anak-anak Tuhan yang setia di dalam doa. Termasuk ketika kita mengalami sakit, kita doakan, kita percaya, kita amini, Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Ketika ekonomi saudara tidak baik, yakini, doakan itu. Maka Tuhan akan pulihkan ekonomi keluarga saudara. Ketika saudara pada saat ini tidak punya pekerjaan, doakan itu. Supaya Tuhan memberi pekerjaan yang terbaik. Artinya, doa itu mengantarkan hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik setiap pergumulan, setiap permasalahan, setiap perekonomian yang tidak baik itu akan diberikan oleh Tuhan ketika kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi pertanyaan, supaya kita doanya punya kuasa itu seperti apa? Supaya doa kita itu punya mendatangkan berkat, mendatangkan kuasa, itu harus seperti apa? Yang pertama, kita harus posisi benar di hadapan Tuhan. Posisi kita, hidup kita benar di hadapan Tuhan. Jangan benar menurut manusia. Kalau benar menurut manusia, pasti ada tendensi-tendensi yang lain. Tetapi ketika hidup kita benar kepada Tuhan, yakini, imani, hidup kita akan diberkati, doa kita akan dijawab. Lalu yang kedua, beresi dosa-dosa
kita. Karena dosa itu penghalang bagi segala pergumulan hidup kita. Dosa itu penghalang langkah-langkah kita. Dosa itu penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya yang kedua kita harus beresi. Dosa apapun kita harus beresi itu. Itulah sebabnya ketika Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang lain. Itu menunjukkan bahwa pada saat itu supaya setiap orang yang berdoa ia bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kesalahan di dalam kehidupan orang lain bisa diampuni. Memang tidak mudah untuk dapat mengampuni kesalahan orang lain. Tapi hari ini kita disuruh belajar akan hal itu. Di dalam Yesaya, saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam salah satu firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-59, ayat yang pertama, ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarnya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Beresi dosa kita ketika kita minta pergumulan doa kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 saya akan membacakan untuk saudara ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Doa orang benar didengarnya. Kesimpulan pada hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, tetap memiliki persekutuan doa. Karena itu mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, tetap memiliki persekutuan doa. Karena doa punya kuasa yang mustahil, yang tidak mungkin Tuhan bisa mengerjakan semuanya. Dan yang ketiga, tetap memiliki persekutuan dalam doa. Karena doa memberikan kekuatan kepada saudara, kepada saya. Doa memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami siap untuk mengikuti doa bersama. Doa yang akan kami naikkan biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan kami melalui firman, menambah iman kami, meyakinkan kami untuk berdoa bersama-sama. Itulah sebabnya kami akan menyerahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, mari kita akan berdoa bersama-sama, berdoa secara bersuara. Pokok doa sudah saya tuliskan dan kita akan berdoa bersama-sama. Nanti setelah tidak ada suara, salah satu keluarga, boleh bapak, boleh ibu, boleh siapa saja yang ada di dalam keluarga itu, untuk menutup di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.